Halo semua, kembali lagi di channel Metodologi. Di video kali ini kita akan membahas mengenai backup data ya, yang aman dari serangan ransomware. Nah, jadi kalau serangan ransomware ini dia akan mengunci file-file kita, baik itu file database, file media server dan data itu semua dikunci. Jadi kita tidak bisa ngapa-ngapain nih. Nah, cuman masih banyak saya lihat yang salah kaprah ya pada saat melakukan backup gitu. Nah, kita akan membahas ya. Di sini saya bikin simple aja pakai Paint ya. Nah, MS Paint. Jadi misalnya kita punya website di sini ya. Ini website kita. Ini website web apps misalnya ya. Apps lah kita bikinnya, aplikasi mau aplikasi web, aplikasi desktop ya sama aja ya. Nih apps kita bikin. Nah, di apps ini kan biasanya ada dua ya, ada apps folder, app data ya, sama database. Sini biasanya ada file ya, ada file sama database. Nah, backupnya itu teman-teman itu pastikan backupnya itu kalau mau aman dari ransomware itu 3 lapis gitu. Jadi di server backup ini teman-teman punya lagi satu backup di sini ya. Kita bikin di sini backup. Ini backup ke server lain. Backup ke server lain. Nah, oke. Backup ke server lain. Di sini kita ada lagi backup ke server lain, tapi di beda data center. Backup ke server lain, beda data center. Nah, ini beda data center nih bisa lokasinya juga bisa beda ya. Jadi misalnya teman-teman websitenya itu aplikasinya itu dideploy di data center Jakarta misalnya. Nah, teman-teman bisa backupnya ke data center Singapura atau US atau UK gitu. Nah, di sini ada satu lagi nih, backup ke provider lain. Backup ke provider storage lain. Backup ke provider storage lain ya. Nah, contohnya apa aja nih yang di sini nih? Di sini ada Google Drive, ada Wasabi ya, ada Wasabi, ada S3 compatible. S3 compatible ini seperti Nevacloud S3, Biznet GeoCloud S3 ya, di sini. Nah, ini di backup rutin berkala. Backupnya bisa dari sini ke sini atau ke sini juga, bisa juga dari server lain ke sini gitu. Bisa juga atau dari sini langsung aja ke sini juga bisa. Nah. Nih. Nah, kenapa kita bikin 3 lapis begini? Karena kalau kita diserang sama ransomware, dia akan mengunci data di sini kan. Data di sini akan di enkripsi sama mereka di apps ini. Otomatis nggak bisa diapa-apain lagi nih. Nah, kalau biasanya dia akan langsung loncat lagi ke sini, ke backup ke server lain nih. Kalau kredensialnya itu tidak aman, bisa dilihat gitu, mereka akan bisa masuk ke sini. Nah, bahkan dia nanti bisa juga masuk ke sini. Tuh. Cuman memang dalam proses dia melakukan jump ya dari server aplikasi kita yang live ya ke backup ke server backup ini lumayan cukup sulit ya kalau teman-teman menerapkan enkripsi yang bagus gitu. Nah, di sini juga backup ke server lain gitu. Nah, ini bisa juga sulit gitu karena misalnya teman-teman bikin security, jadi hanya IP tertentu yang bisa login ke sini gitu. Nah, otomatis kalau misalnya IP VPN berarti dia connect lu ke VPN server kan, itu makin sulit dia masuk ke sini. Nah, di sini juga makin sulit lagi gitu karena udah dikelola sama provider lain yang biasanya sangat profesional ya dalam security-nya, seperti Google Drive, Wasabi S3 dan S3 compatible dan lain-lain ya, itu lebih aman. Jadi kalau misalnya dia bisa masuk ke server teman-teman nih yang di live, lalu di backup dia bisa masuk juga dan sini dikunci, teman-teman masih bisa restore dari backup dari server lain yang berada di beda data center.
Kalau yang di sini kena juga, otomatis teman-teman masih punya kopian yang teman-teman backup secara berkala ke provider storage lain, yaitu ke Google Drive, Wasabi, dan SD compatible ataupun storage provider lainnya gitu. Jadi lebih aman dan teman-teman masih punya banyak kopian backup sehingga teman-teman tidak terlalu panik ya ketika servernya kena serangan, datanya dikunci semua, teman-teman masih punya backup nih. Dan hackernya ketika masuk ke sini, itu susah gitu. Ini nggak mudah masuk ke sini, ini juga nggak mudah masuk ke sini. Nah, jadi kalau diserang ransomware, kuncinya itu ya punya backup. Gitu. Kalau nggak punya backup ya banyak-banyak berdoa aja gitu kan, mudah-mudahan nggak dipecat. Jadi wajib kita punya backup ya secara berkala. Backupnya kalau nggak bisa misalnya minimal 2 lah, kalau nggak bisa 3 seperti ini minimal punya 2. Tapi kalau 1 sih saya kurang rekomendasi ya. Kalau 1 teman-teman punya 1 misalnya hanya punya dari aplikasi ke Google Drive gitu. Nah teman-teman tambahin aja satu kerjaan lagi ya, satu tas kerjaan lagi, yaitu teman-teman download. Jadi ini datanya misalnya teman-teman hanya punya backup ke sini ya, ke Google Drive misalnya. Nah teman-teman tambahin satu tas lagi, yaitu teman-teman download secara berkala ke disk lokal. Jadi download berkala di sini teman-teman bisa download berkala ke hard disk lokal. Nih, jadi teman-teman bisa download berkala datanya ke hard disk lokal sehingga lebih aman gitu. Jadi kalau di sini kena ransomware, teman-teman masih punya data yang di hard disk lokal. Ini teman-teman bisa download misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali gitu. Oke, itu dia ya cara backup yang kami terapkan untuk mengatasi ransomware ya di sisi kami. Nanti teman-teman lain kalau ada skenario backup yang lain itu bisa teman-teman tulis di kolom komentar ya, supaya kita sama-sama belajar. Dan nanti buat teman-teman yang mau join grup Telegram dari MIT Teknologi itu bisa join dari link yang ada di deskripsi, atau teman-teman bisa join juga kelas online dari MIT Teknologi ya. Kunjungi aja mitteknologi.com. Itu ada kelas ya sini. Nah, nanti linknya kami taruh di deskripsi juga. Nanti buat teman-teman yang mau belajar cPanel, panel, kok panel, ataupun mau download ebook benchmark VPS, bisa klik link yang ada di deskripsi. Oke, demikian videonya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.